Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Program Dialog Lintas Pagi, Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Hari ini spesial kita berada di topik Beranda Nusantara edisi Senin 22 Agustus 2022. Ini dibahas secara nasional di seluruh RRI di tanah air termasuk kita di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Topik yang kita bahas pagi hari ini adalah merawat kebinekaan di tengah keberagaman. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Toli-Toli dihuni oleh berbagai macam etnis, suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Jika kita ibaratkan ini miniaturnya Indonesia seperti itu di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Topik itu akan kita perbincangkan bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio pagi ini dan juga via Zoom dan telepon. Satu persatu saya akan sapa. Yang pertama ada Ketua Forum Masyarakat Dondo Kabupaten Toli-Toli, Bapak Idris Langgai. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Idris. Waalaikumsalam. Iya, kemudian yang kedua ada Pak Sudin Sunusi, Kepala Wilayah Kelurahan Sidoarjo. Assalamualaikum Pak Sudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan pendengar setia di seluruh Indonesia, Toli-Toli, Parigi, dan Buol. Iya, kemudian yang ketiga ada Ustadz Solehan, tokoh agama Islam Kabupaten Toli. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di Piasum saya juga tersambung dengan Pendeta Yonatan L. Sitinjak, anggota FKUB Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi Pak Yonatan. Semua. Pagi. Ya, kemudian saya juga bersama dengan Ketua PHD Kabupaten Toli-Toli, Pak Nyoman Mulyada. Selamat pagi, Om Swastiastu, Pak Nyoman. Ya, saya Nyoman Mertades. Iya, Pak Nyoman. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, terima kasih Pak Nyoman Mertades sudah boleh bergabung via PON pagi hari ini. Baik, Anda pendengar dimanapun berada di 0852 4248 6001 Anda dapat bergabung berbincang bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini. Saya lebih awal ke Ketua Forum Masyarakat Dondo, Pak Idris Langgai. Pak Idris, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Toli-Toli ini memang suku, bangsa, agama ini beragam. Nah, ini dari Forum Masyarakat Dondo melihatnya seperti apa? Kemudian kalau kita menelisik juga bahwa Toli-Toli ini adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang predikatnya adalah sebagai kota teraman. Dari Forum Masyarakat Dondo, bagaimana mengimplementasikan rasa aman ini kepada masyarakat kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Pak Idris? Iya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Perlu kita ketahui bahwa memang kenyataannya di Kabupaten Toli-Toli ini itu berbagai macam suku bangsa. Itu sekitar 30 suku bangsa yang ada di Toli-Toli. Untuk menjaga ini dan merawat ini, tentunya ini sudah berjalan lama terbangun. Nah, tinggal kita bagaimana merangkul atau mengajak dan saling menghargai terkait dengan perbedaan suku, agama, bangsa atau budaya kita yang selama ini sudah mulai kita kembangkan. Nah, jadi perlu juga kita sampaikan bahwa Toli-Toli ini mempunyai 3 etnis lokal, Pak ya. Pertama Toli-Toli, Dondo, dan Dampal. Nah, inilah kebersamaan kita sebagai tuan tanah di negeri ini untuk menghargai saudara-saudara kita yang berdomisili di Toli-Toli yang sudah turun-temurun untuk saling menjaga keberagaman ini. Terutama itu saling menghargai dalam hal adat istiadat. Ini yang perlu kita kembangkan. Ya. Kemudian bagaimana upaya dari Forum Masyarakat Dondo sendiri agar toleransi kemudian pluralisme yang ada di Kabupaten Toli-Toli bisa tetap terjaga satu sama lain, Pak Idris? Ya, terima kasih. Jadi memang kenyataannya Pak bahwa Toli-Toli ini yang saya katakan tadi itu beragam suku bangsa. Untuk menjaga ini supaya bisa harmonis, tentunya kita saling menghargai, ya, saling menghormati. Atau dalam hal ini mungkin kita saling gotong royong dalam hal apapun dia. Nah, inilah contoh-contoh ini kita timbulkan di masyarakat tingkat bawah maupun di skala kabupaten supaya suku-suku lain atau keluarga lain yang ada di Toli-Toli itu bisa menyatu dengan kita. Nah, inilah
kami dari Forum Masyarakat Dondo Kabupaten Toli-Toli itu sudah merangkul. Jadi di sini forum ini untuk merangkul semua kita yang sudah kawin-mawin dengan suku-suku lain yang ada di Toli-Toli, seperti suku Bugis, suku Jawa, suku Gorontalo mungkin atau Buol. Itu kita rangkul di sini di forum ini masyarakat Dondo ini, Pak. Makanya kita di sini bukan forum suku atau suku budaya, bukan, forum masyarakat yang menyatukan semua elemen untuk merangkul keluarga kita supaya kita membangun Toli-Toli ini ke depan. Oke, baik. Saya ke Pak Sudin Sunusi. Pak Sudin, di wilayah Kelurahan Sidoarjo, ini juga gambarannya pluralis begitu. Artinya banyak suku di sana, banyak agama di sana, etnis dan lain sebagainya. Ini dari pihak pemerintah kelurahan mempertahankan suasana kondisi Kamtibmas yang ada saat ini seperti apa Pak dilakukan? Ya, terima kasih seluruh pendengar di mana saja berada. Jadi kalau statement kami selaku pemerintah kelurahan, kita mendahului dulu bahwa berdirinya ya satu negara ini. Jadi dia punya pemerintah, punya wilayah dan punya undang-undang ya. Begitu juga di desa maupun di kelurahan maupun di kabupaten. Beragam suku yang ada di sana ya tentunya kita mengetahui pertama-tama yang harus kita tanamkan itu ya. Kita ada pendatang, ada yang datang, ada penduduk lokal, ada suku asli apa yang disampaikan oleh Ketua Forum Masyarakat Dondo tadi Pak Idris. Di sini kita ya betul itu saling menghargai ya, harus saling menghargai, saling memahami ya. Terutama saya rasa lagi tidak ada lagi yang namanya semua bangsa Indonesia, semua suku yang ada di Indonesia tidak ada perbedaan sebenarnya. Cuma satu ini kata ya. Mungkin semua suku dan semua beragam suku bawah ini ada peribahasa mengatakan yang selalu kita ingat, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Itu harus kita tanamkan dan kita artinya kita datang di satu tempat itu ya harus menyesuaikan ya, belajar dengan apa yang kita katakan tadi itu sangat-sangat dihargai itu adalah budaya dan adat yang ada di satu daerah itu. Namun kita lagi tidak ada istilahnya semua bangsa Indonesia. Seperti yang beliau sampaikan sudah kawin-mawin. Ya. Jadi kita menjaga sama-sama. Ya. Alhamdulillah ini Toli-Toli kan dari sejak pemerintahnya Pak Ma'ruf ya aman sampai saat ini, sampai ya pemerintah gotong royong ini kita bangun sama-sama. Jadi ini yang kita bangun ini adalah ya pemahaman, persatuan, dan kita ya belajarlah, artinya melihat situasi satu daerah, satu kelurahan itu memang berbeda-beda karakter. Jadi kita belajar di situ aja. Ya. Artinya mungkin yang bisa ditanamkan adalah rasa memiliki untuk daerah ini ya. Iya, itu harus ditanamkan duluan. Iya. Karena walaupun dia pendatang, walaupun dia dari mana, kalau dia sudah tinggal di Toli-Toli berarti dia menjaga Toli-Toli. Iya. Sudah ya. Saya katakan itu ya kebersamaan lah. Iya. Gitu Pak sebentar. Di Kelurahan Sidoarjo, kalau kita melihat banyak di sana suku, banyak agama, banyak etnis dan lain sebagainya. Ini susah enggak mempertahankan kondisi Kamtibmas yang ada di tengah keberagaman ini, Pak Sudin? Jadi saya rasa menjaga Kamtibmas di sana itu ya tentu kan di kelurahan ini kan ada istilahnya 3 pilar ya. 3 Babinsa, Babin Kamtibmas dan Lurah ya. 3 kebersamaan ini yang mengatur ya sesuai dengan jalur koordinasi, petunjuk dari masing-masing komando sehingga kita bisa mengatur dan bisa meminimalisir ya keadaan Kamtibmas yang ada di sana. Oke, ya. Baik. Pak Ustadz, ini multi etnis, pluralisme, multi agama yang ada di dalam di Kabupaten Toli-Toli. Kita ambil skop terkecil Kabupaten Toli-Toli. Ini bagaimana dari pemuka agama Islam sendiri memaknai ini, kemudian bagaimana mempertahankan keberagaman yang ada sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi begitu, Pak Ustadz? Iya, Masya Allah. Saya awali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diskusi kita pada pagi hari ini begitu menarik.
apalagi tidak terlepas dengan suasana era kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan harapan kita semuanya adalah kemerdekaan itu bukan hanya sekedar simbol, akan tapi merdeka dari segi toleransi, itu yang paling penting. Kalau kita lihat dan kita dengar banyak sekali kalam-kalam para ulama itu yang menjelaskan tentang kalimat makna persatuan dengan kalimat hubul watan minal iman. Jadi esensial mencintai negara itu memang diawali letak dasarnya itu dari keberagaman. Iya. Dengan adanya keberagaman yang bukan hanya di daerah-daerah kita, secara skop besar ini secara nasional, kita ini kan memiliki beberapa yang diakui dari segi agama. Iya. Suku juga seperti itu. Maka yang paling terpenting adalah untuk menjaga marwah persatuan yang sudah disepakati oleh para tokoh-tokoh ulama dan para nasionalis dan semuanya, bahwa bagaimana moderasi beragama ini bisa berjalan, bisa berjalan dengan selaras dengan tokoh-tokoh agama-agama lain. Karena cukuplah seperti Suriah, cukuplah seperti di Irak, yang dulunya mereka negara yang makmur, negara yang damai, tapi karena tidak terbangunnya moderasi beragama yang baik, maka kita bisa lihat sendiri, dikit-dikit perang. Jadi inilah yang esensial, yang terbaik sebenarnya dari hubul watan minal iman itu adalah saling menghargai, saling berangkul, saling satu visi, yaitu bagaimana negara ini bisa bersama-sama kita warnai dengan toleransi yang majemuk. Sederhananya seperti itu. Baik. Saya ke Pak Nyoman Martade, Ketua PHDI Kabupaten Tolu-Toli. Pak Nyoman. Iya. Baik, Pak Nyoman. Seperti apa mempertahankan toleransi di antara umat beragama yang ada di wilayah Kabupaten Tolu-Toli agar kebinekaan di tengah keberagaman itu bisa dirawat, bisa dipertahankan secara maksimal, Pak Nyoman? Iya, terima kasih. Ya, sebelumnya saya ucap kepada saudara saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu buat umat sedharma. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Jadi kali ini kita ini membahas suatu topik yang sangat menarik, apalagi kita baru-baru melaksanakan peringatan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Jadi kaitannya tentang kebinekaan di tengah keberagaman ini. Yang kita pahami bersama bahwa kebinekaan ini memiliki makna adanya kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Sedangkan yang kita pahami tentang keberagaman adalah kondisi yang terkait dengan adanya banyaknya perbedaan di masyarakat. Iya. Di Kabupaten Toli-Toli kondisi ini tentu ya sangat nyata kita lihat. Baik beragam macam suku, agama, bahasa. Ini. Kami dari sebagai Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Toli-Toli tentang kebinekaan dan keragaman ini sudah kita rasakan, dan selama ini kita yakini bersama bahwa hal seperti ini sudah terjaga dengan baik. Berkaitan dengan hal-hal yang kami lakukan, jadi kita tentu saya yakin dan percaya bahwa semua agama pasti menginginkan dan meyakini bagaimana kedamaian di bumi ini dapat tercipta. Kami dari umat Hindu bahwa kita juga mempedomani beberapa sloka yang mendorong kita untuk bagaimana kita bisa bersama, hidup secara damai, saling menghargai, saling menghormati.
salah satunya disebutkan di situ Basudewa Kutembakam, bahwa kita semua ini adalah bersaudara. Perbedaan agama dan budaya tidak membuat kita terkotak-kotak dan saling curiga. Ya. Dengan pedoman itu, bagaimana kita dorong umat supaya bisa berpartisipasi, ikut menjaga, memelihara, merawat tentang nilai-nilai, tentang kesediaan kita menerima kelompok lain, kondisi yang berbeda, ibaratnya sebagai taman bunga dengan beraneka macam warna, kita jaga, kita rawat. Bagaimana keanekaragaman warna ini bisa menciptakan keindahan, kesejukan, kedamaian, ketenangan. Tentu hal-hal seperti itulah yang kami lakukan, dan bersyukur sampai hari ini, ya seperti yang kita rasakan bahwa Kabupaten Toli-Toli selalu terjaga dengan baik. Iya. Apalagi dengan kemarin waktu pas pelantikan Gaukan, beliau menyebutkan bahwa siapapun yang berniat baik untuk membangun daerah ini, itulah putra daerah. Baik. Juga kami dari PHDI mendorong bahwa bagaimana umat kita ini mampu berpartisipasi, mampu menciptakan kedamaian, kesejahteraan buat Kabupaten Toli-Toli, sehingga Kabupaten Toli-Toli ke depan semakin maju dan kedamaian ini bisa tercapai. Tentu itu beberapa hal yang mampu kita lakukan. Baik, Pak Nyoman, di tengah gempuran arus modernisasi, digitalisasi saat ini, sulit tidak mempertahankan toleransi tersebut, Pak Nyoman? Kalau untuk yang kami rasakan, saya rasa tidaklah terlalu sulit, karena persoalannya khususnya saya ini adalah bermukim di wilayah Kecamatan Lampasio. Nilai-nilai ini sudah tertanam baik. Seperti yang dapat saya contohkan, kalau seandainya, ini contoh saya saja, saya secara pribadi, jika umat lain misalnya melaksanakan hari raya, bahkan beberapa hari sebelum hari raya biasanya mereka umat lain mengirim makanan ke kita. Kemudian juga kalau seandainya misalnya umat lain melaksanakan, misalnya teman muslim melaksanakan hari raya, biasa kita juga kirim apa yang bisa kita berikan seperti minuman atau bahan-bahan lain. Artinya ini menandakan bahwa meskipun dalam situasi sekarang, tentang nilai-nilai ini penting kita jaga. Ini menunjukkan bahwa silaturahmi, komunikasi selalu terjalin. Kalau seandainya komunikasi dan silaturahmi terjalin, seberapa dasarnya pun perkembangan teknologi informasi itu saya rasa tidak masalah buat. Baik. Ditahan dulu informasinya, Pak Nyoman. Saya ke Pendeta Yonatan L. Sitinjak. Selamat pagi, Pak Yonatan. Pak Yonatan? Iya, mikrofonnya mungkin bisa dibuka supaya kami bisa mendengarkan penjelasan Pak Yonatan. Soalnya kami belum bisa mendengarkan secara jelas suaranya Pak Yonatan di studio. Pak Yonatan? Ya, mungkin bisa diperbaiki lagi. Kita bisa berbincang-bincang di pagi hari ini terkait dengan merawat kebinekaan di tengah keberagaman. Sudah mungkin bergabung, Pak. Iya, terputus, mungkin bisa diperbaiki kembali. Pak Yonatan Sitinjak, anggota. Baik, Pak Yonatan sudah bisa mendengarkan suara saya? Iya. Baik, Pak Yonatan, ini bagaimana Anda melihat, Pak, terkait dengan keberagaman yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, dan bagaimana upaya untuk mempertahankannya, Pak? Ya, baik. Tentu bagaimana kita merawat kebinekaan di tengah keberagaman. Dan terima kasih buat narasumber yang sudah memberikan argumen-argumen dan juga masukan dan nasihat tentu buat Pak Mujib, Pak Nyoman, juga Pak Idris, Pak Sudin yang sudah menyampaikan apa yang harus kita lakukan di dalam merawat kebinekaan di tengah keberagaman. Nah, tentu yang disampaikan oleh tokoh Dondo itu sangat luar biasa, yaitu Pak Idris, bahwa di mana kita berpijak, situ langit kita junjung, itu artinya bahwa kita itu harus menyadari bahwa di mana kita ada, harus benar-benar kita saling menghargai dan merawat
kebinekaan yang kita saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima. Dan juga tentu harus saling memahami. Nah, terlebih kita yang tanda kutip para perantau, ya, tanda kutip para perantau di Kabupaten Toli-Toli yang kita cintai ini, dan kita bukan hanya saja di dalam kebinekaan, namun juga kita harus benar-benar mengerti bahwa di tengah-tengah kebinekaan antara suku, ras, etnis kita ada di Kabupaten Toli-Toli ini dari berbagai-bagai asal, namun hal yang perlu juga kita harus pahami bahwa kita pun terdiri dari beragam agama. Nah, kita tahu bahwa ada 6 agama yang telah disahkan oleh pemerintah di negara kita ini. Dan di Toli-Toli ini pun hampir semua 6 agama itu ada. Nah, banyak hal yang harus kita pahami. Terlebih barusan kita merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-77 bagi bangsa kita, bagi negara kita. Ya. Ini tidak boleh kita lupakan bahwa ini diperjuangkan oleh para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur, dan mereka itu adalah dari berbagai suku, dari berbagai etnis dan agama. Yeah. Di sini bisa kita lihat para pahlawan kita yang memperjuangkan kemerdekaan itu, mereka gugur tidak lagi melihat perbedaan, tetapi mereka lihat kesatuan, kebersamaan, tidak lagi dapat dipisahkan oleh suku, oleh adat, oleh agama. Nah, kalau saya berpendapat sama dengan para narasumber, sahabat-sahabat saya ini, bagaimana kita untuk merawat kebinekaan di tengah keberagaman ini. Sehingga satu hal yang terus kita tekankan kepada umat, kepada masyarakat, kepada khalayak ramai adalah untuk kita saling memelihara, saling membangun, saling menghargai satu dengan yang lain. Saya mengutip apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada pengikutnya di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ternyata Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah yang menciptakan kita, sangat rindu supaya kita dari berbagai agama untuk boleh saling mengasihi. Sebagaimana kita mengasihi Tuhan Allah yang kita sembah menurut keyakinan kita masing-masing, itu juga yang diajarkan Tuhan kepada kita untuk mengasihi sesama kita tanpa melihat suku, etnis, bangsa, bahkan agama. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk kita boleh tetap merawat kebinekaan di tengah keberagaman, khususnya di Kabupaten Toli-Toli yang sangat kita cintai ini. Oke, baik. Ditahan dulu Pak Pendeta Yonatan L. Sitinjak. Saya ke Pak Idris lagi. Pak Idris, menarik perbincangan kita di pagi hari ini, merawat kebinekaan di tengah keberagaman. Khusus dari Forum Masyarakat Dondo sendiri, di tengah era globalisasi, di tengah era modernisasi saat ini, apa tantangan terberat mempertahankan kebinekaan yang ada saat ini di tengah masyarakat kita di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Pak Idris? Ya, terima kasih. Jadi memang dengan adanya era globalisasi ini, modern ini, memang kalau kita melihat dari sudut budaya, adat istiadat, itu memang kita agak terkikis. Nah, tapi dengan adanya kebersamaan, kekompakan kita untuk mengangkat suatu budaya atau kebersamaan dalam hal menghargai satu dengan yang lainnya, saya kira ini tidak mudah, mudah kita laksanakan. Tapi dengan semangat kebersamaan itu, alhamdulillah kalau kita melihat di Kabupaten Toli-Toli ini itu luar biasa, Pak. Ya, dan kita ini dikategorikan daerah teraman di Sulawesi Tengah. Olehnya itu, saya juga melihat bahwa keluarga-keluarga kita yang ada di Toli-Toli ini umumnya para keluarga pendatang,
ini sudah turun-temurun dan mereka juga sudah menyatu dengan kita sebagai anak negeri di sini. Nah, kemudian juga dalam hal pergaulan, kemudian komunikasi yang kita bangun selama ini itu alhamdulillah baik. Makanya kita mudah untuk merawat ini ke depan. Dan saya kira saling menghargai ini sudah berjalan baik, Pak, di kalangan masyarakat, di tingkat desa, kelurahan, kecamatan, bahkan kabupaten itu sudah bagus. Ya, tapi kalau kita melihat saat ini kan media sosial begitu lancarnya, kemudian bisa diakses kapan dan di mana saja seperti itu. Nah, tentunya juga di dalam media sosial itu kan banyak berita-berita miring, berita-berita hoax yang tidak betul seperti itu. Nah, ini bagaimana meminimalisir generasi muda kita atau forum masyarakat Dondo agar ya yang ada saat ini kita bisa pertahankan, bahkan kita bisa tingkatkan, Pak Idris? Ya, memang dengan adanya media sosial ini, Pak, seperti dikatakan tadi, banyak hal-hal yang mengundang gesekan-gesekan melalui media sosial, tapi itu bisa kita kendalikan. Dalam hal ini top leader kita, kemudian tokoh-tokoh adat, pemangku adat, lembaga adat, majelis adat yang ada di toli-toli itu bisa mengendalikan semua itu. Makanya ketika ada gesekan-gesekan kecil itu bisa diselesaikan. Nah, tentunya kami dari Forum Masyarakat Dondo berharap bahwa kita ini satu tujuan membangun toli-toli ke depan dengan semangat gotong royong. Oke, baik. Saya ke Pak Lurah Sidoarjo, Pak Sudin. Pak Sudin, tadi Pak Sudin sampaikan bahwa memang ada 3 pilar yang coba diaktifkan di wilayah kerja daripada pemerintah Kelurahan Sidoarjo seperti itu. Ada Babin Kamtipmas, kemudian ada Babinsa, kemudian ada pihak pemerintah sendiri. Ini apa tantangan terberatnya untuk memaksimalkan 3 pilar ini di tengah keberagaman, kemudian di tengah kondisi Kamtipmas yang ada untuk mempertahankan tentunya kebinekaan kita, Pak Sudin? Ya, jadi merawat kebinekaan di tengah keberagaman ini tentu peran apa yang Bapak tanyakan, Babinsa, Babin Kamtipmas, 3 pilar ya yang selalu membangun koordinasi, membangun komunikasi, segala sesuatu yang terjadi di wilayah kelurahan itu tetap harus cepat kita ketahui ya. Jadi yang pertama-tama kita harus buka artinya informasi ya. Jadi lewat RT, RW maupun masyarakat. Nah, ketika ada sesuatu yang terjadi, misalnya hal-hal yang menyangkut masalah keamanan maupun miras, narkoba dan lain sebagainya, itu cepat kita karena kita bangun juga ada grup ya, grup WA yang selalu setiap kejadian di wilayah masing-masing itu menyampaikan secepatnya, sehingga hal-hal informasi seperti itu kita langsung baik ke camat maupun ke kabupaten itu cepat terbaca. Tapi kalau misalnya yang bisa kita tangani di wilayah tersebut ya kita berkoordinasi ya. Dan di sini memang kita sebagai pemerintah kelurahan itu kan memberikan pelayanan ya. Dari pelayanan segala hal lah yang menyangkut kebutuhan masyarakat. Begitu juga sebaliknya kita harus menyampaikan bahwa prosedur-prosedur ya bagaimana mengurus ini, bagaimana mengurus dan lain sebagainya. Ini harus masyarakat cepat tahu dan harus dipahamkan ya. Jadi kan persoalan pemahaman yang terjadi sehingga ada berita ketidakpuasan lah, berita bohong lah. Padahal sebelum diklarifikasi, setelah diklarifikasi ya ternyata seperti ini. Tapi sulit tidak mengatur bahwa ini kan beragam di Kelurahan Sidoarjo. Ini kan beragam, kemudian juga tentu isi kepalanya juga beragam. Sulit tak mengatur untuk menyatukan ini? Jadi saya rasa dari kita saja. Jadi kita ini kalau memang kita sebagai pelayan masyarakat ya kita banyak memberitahukan bahwa hal-hal yang ya kelihatan keliru di masyarakat itu harus kita pahamkan ya terutamalah tentang masalah ini kan yang selalu ribut, yang selalu ribet ini kan masalah hak ini ya, hak bantuan orang ya paling di bawah lah. Ada juga dia merasa miskin, padahal ini persoalan yang kita jelaskan itu yang selalu menjadi hal-hal yang
terjadi di semua desa wilayah lah. Intinya begitu, kalau Pak untuk Kelurahan Sidoarjo sampai saat ini Kamtipmasnya masih terkendali aman. Alhamdulillah. Jadi baru-baru kemarin ya tentang kebakaran kan di sana. Alhamdulillah. Iya. Mungkin dalam minggu ini diserahkan langsung ke lokasi oleh pemerintah daerah Oke. Pak rencana. Oke, baik. Pak Ustadz Solehan, ini bagaimana Pak? Anda melihat potensi keberagaman kita yang ada di Kabupaten Toli-Toli agar jangan sampai disalahgunakan, dimanfaatkan oleh yang tidak bertanggung jawab. Ya, artinya kehadiran kita ini begitu penuh dengan warna. Artinya kehadiran kita pada pagi hari ini sebenarnya mempertahankan champion. Champion yang saya maksud itu adalah champion di mana Kabupaten Toli-Toli ini adalah salah satu kabupaten yang aman. Ini sudah beberapa dekade hal itu muncul dan sampai sekarang ini terus masih bergulir dan mudah-mudahan dan seterusnya sampai seperti itu. Dan konsekuensinya adalah kalau kita lihat dalam Quran itu kan menarik. Artinya keberagaman itu sebenarnya Allah ingin tunjukkan dengan kalimat lita'arafu. Artinya dengan keberagaman itu cobalah kita buka hati kita, buka pikiran kita bahwa kita ini beragam. Bukan hanya kita yang hadir ini, bukan hanya kita yang punya watak seperti ini. Artinya dengan keberagaman itu Allah ingin sampaikan saling mengenal. Mengenal di sini para ulama itu memberikan keberagaman, memberikan komentar, saling berkasih sayang, saling berjalan sama-sama. Bahkan Sayyidina Umar juga menyebutkan cinta negara itu bagian dari produktif keimanan kita. Jadi jangan kira kita mencintai kedaulatan negara kita, mencintai perdamaian, menjalin ukhuwah dengan sesama saudara-saudara kita ini, itu bukan bagian dari pilar keimanan, itu bagian dari pilar keimanan. Dan Sayyidina Umar juga menyebutkan tentang itu. Jadi mencintai keberagaman, mencintai kedamaian, mencintai keluhuran, menjaga hak-hak di suatu tempat itu bagian dari implementasi dari keimanan kita. Ada sebuah kalimat yang indah. Itu Rasulullah pernah menyebutkan man lam yashkurullah lam yashkurun nas. Jadi tidak dikatakan kita beriman kepada Allah kalau tidak kita berterima kasih kepada pendahulu-pendahulu kita. Artinya pendahulu-pendahulu kita sudah berjuang habis-habisan, tetes darah, tenaga, moral, semuanya dikeluarkan, dikorbankan. Hanya untuk apa? Supaya kita bergandengan tangan dengan satu tujuan, yaitu keadilan Indonesia. Keadilan, persatuan Indonesia. Ini yang kita inginkan. Ini yang kita harus jaga agar kelak anak-anak kita, remaja-remaja kita ini, mereka bisa bergaul, mereka bisa beribadah itu dengan keyakinan mereka masing-masing. Oke, baik Pak Ustadz, sila ketiga Persatuan Indonesia. Ini kan kita beragam. Ini sulit enggak merawat sila ketiga di tengah keberagaman kita yang ada saat ini? Apalagi kalau kita melihat ini kan dunia gencar-gencarnya atau gempuran daripada teknologi, globalisasi, ini begitu gencar masuk di tengah generasi muda. Sederhana saja sebenarnya falsafah dari Pancasila Persatuan Indonesia itu akan terwujud manakala semua elemen ini bersatu. Tokoh agama, tokoh masyarakat, instansi pemerintah. Ini kita saling menguatkan, saling membangun. Jangan sampai ada titik celah yang di mana titik itu bisa merusak sumbu-sumbu nilai-nilai persatuan. Yang membuat itu hancur itu kan pertama. Jadi masing-masing kelompok itu mempertahankan, tidak mau bergandengan tangan. Mempertahankan idealismenya ya. Mempertahankan idealismenya. Ini yang bahaya. Maka pentingnya kita semuanya ini kan ada forum sudah. Forum itu bertujuan adalah supaya tertib, supaya berjalan, supaya nilai-nilai dari sila ketiga itu dapat berjalan dengan baik. Sekarang kan kita merasakan indahnya keberagaman itu. Nikmatnya kita melakukan aktivitas. Coba kalau ke depan, kalau ini tidak dijaga, dan yang paling terpenting adalah memberikan pemahaman kepada era-era remaja kita bahwa betapa penting toleransi itu. Toleransi itu penting.
Jangan kita mengklaim bahwa toleransi itu bukan ajaran Islam, tidak. Iya. Kan kalau Quran menyebutkan lakum dinukum, Waliyadin. ini menunjukkan bahwa Islam itu menjunjung tinggi toleransi. Toleransi dalam budaya. Islam itu memberikan aturan-aturan. Toleransi dalam beragama. Semuanya dicurahkan kepada Islam. Maka tidak benar dan tidak Islam seseorang kalau dia mengatakan bahwa dia anti toleransi. Karena Itu salah. Salah besar itu. Karena toleransi itu bagian dari pilar keimanan dan toleransi itu mewujudkan persatuan, kedamaian, kesejahteraan dan nilai-nilai yang begitu baik. Baik. Saya ke Pak Nyoman Martade, Ketua PHDI Toli-Toli. Pak Nyoman, masih bersama kami? Pak Nyoman? Iya. Baik, Pak Nyoman, apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Solehan terkait dengan toleransi, ini yang perlu kita bangun, ini yang perlu kita jaga di tengah keberagaman. Bagaimana dari PHDI Kabupaten Toli-Toli sendiri menjaga toleransi keberagaman yang ada agar daerah kita, Kabupaten Toli-Toli dengan predikat sebagai kabupaten teraman itu tetap akan terjaga begitu untuk anak cucu kita ke depan, Pak Nyoman? Iya, betul. Saya sangat sependapat apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi. Memang dalam merawat kebinekaan di tengah keberagaman, salah satu kuncinya adalah toleransi ini. Pada saat kita ada kesediaan untuk menerima satu dengan yang lain, bagaimana mengupayakan bahwa yang satu dengan yang lainnya tercipta rasa aman, nyaman, damai. Saya yakin bahwa kebinekaan di tengah keberagaman ini pasti akan terjaga dengan baik. Kami sendiri sebagai salah satu dari tokoh umat Hindu, tentu nilai-nilai ini tetap kita tanamkan pada umat kita masing-masing. Sehingga nilai-nilai tertanam bagus, dapat terjaga dengan baik. Nah, maka apa yang kita cita-citakan, apa yang oleh pendahulu kita, tokoh-tokoh bangsa inginkan, yang sudah tertuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, gimana biar berbeda-beda kita tetap satu. Iya. Ini tentu menggambarkan bagaimana bahwa rasa persatuan ini bisa mengikat kita semua, sehingga negara kita semakin aman, menjadi kuat, dan apa yang kita cita-citakan dapat terjalin dengan baik. Saya rasa seperti itu. Iya, saya ke Pak Pendeta Yonatan Sitinjak. Pak Yonatan. Pak Yonatan, masih bersama kami? Ya, Pak Ahmad. Baik, ini menarik bahwa memang toleransi antar umat beragama, kemudian juga pemahaman yang diberikan kepada seluruh masyarakat ataupun antar warga ini sangat penting. Nah, mempertahankan ini seperti apa, Pak? Anda melihatnya, Pak? Ya, baik, Pak Ahmad. Memang bagaimana kita untuk mempertahankan dari kebinekaan di tengah keberagaman. Ya, hal-hal yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, Pak Sudin, Pak Ustadz Solehan, Pak Idris, dan Pak Nyoman. Memang kita harus menyadari saat ini kita ada di era digitalisasi yang canggih, di era medsos yang sangat luar biasa. Dan pada hitungan detik bisa mempengaruhi, bisa memprovokasi dengan status atau statement-statement yang kadang dengan sengaja mau menciptakan kegaduhan, mau menciptakan hal-hal yang tidak diinginkan oleh semua orang, yaitu tentang kerukunan. Sehingga statement-statement ataupun status itu dia ciptakan itu bagaimana antara suku, antara etnis, bahkan antara agama itu tidak rukun. Nah, untuk kita mengantisipasi dengan canggihnya teknologi ini, maka tentu kita semua para tokoh-tokoh
pemuda, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, bahkan yang mencintai tentang kebinekaan, mencintai tentang kebersamaan dan persatuan di negeri yang kita cintai, khususnya di Kabupaten Toli-Toli. Nah, maka ada hal memang yang menjadi tanggung jawab setiap kita, para tokoh-tokoh yang mencintai kedamaian ini, bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk memberikan arahan-arahan, memberikan nasihat, dan juga bagaimana kita untuk memberikan penyuluhan-penyuluhan sehingga tetap tercipta kerukunan. Karena kadang kita tidak bisa pungkiri, Pak Ahmad, bahwa nalar setiap orang itu sangat berbeda ketika menerima info-info di medsos. Ada yang sensitif, mudah terpicu. Apalagi saya ingatkan, kalau sampai menyinggung agama tertentu, nah itu yang kadang cepat diresponi tanpa melihat motivasi orang ini kira-kira apa. Iya kan? Betul. Nah, tujuan orang ini untuk apa? Nah, disinilah kadang nalar daripada setiap orang itu tidak bisa kita samakan. Nah, oleh sebab itu, tentu kita sebagai tokoh-tokoh yang dihormati, tokoh-tokoh yang benar-benar punya kerinduan yang sama, kita punya tanggung jawab bersama-sama. Ayo, kita harus terus membangun dan merawat kebinekaan di tengah keberagaman ini. Dimanapun dan kapanpun, kita selalu menyampaikan, khususnya buat generasi anak-anak muda, para remaja, yang tentu kita tahu para remaja dan anak-anak muda ini seperti lagunya Rhoma Irama, darah muda itu luar biasa. Tersinggung sedikit, salah paham sedikit, miscommunication, nah kadang itu mereka manfaatkan. Artinya gampang dipengaruhi, Pak Yonatan, ya? Betul sekali, Pak Ahmad, betul sekali. Maka kita harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak akan pernah kita berhenti, khususnya buat anak-anak remaja dan anak-anak muda zaman sekarang ini. Baik. Pendengar dan juga penonton RRI.net dimanapun Anda berada, masih di program Dialog Beranda Nusantara, secara khusus di pagi hari ini. Kita berbicara soal bagaimana merawat kebinekaan di tengah keberagaman. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Toli-Toli ini, jika kita ibaratkan ini adalah salah satu daerah yang merupakan miniaturnya tanah air, miniaturnya Indonesia. Karena berbagai macam suku, agama, ras, etnis ada di Kabupaten Toli-Toli. Namun yang lebih hebatnya lagi bahwa sampai dengan saat ini, alhamdulillah bahwa predikat itu masih tersandung sebagai predikat kabupaten teraman yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini tentunya menjadi tugas berat, tanggung jawab berat dari seluruh elemen masyarakat, dari seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Toli-Toli untuk mempertahankan predikat ini agar Kabupaten Toli-Toli tetap menjadi sebagai kabupaten teraman di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Di 0852 4248 6001 atau 0853 4383 1230 Anda dapat bergabung, dapat berbincang bersama kami di kesempatan pagi hari ini merawat kebinekaan di tengah keberagaman. Namun pendengar, sebelum kita lanjut ke perbincangan berikutnya, kita break dulu. Anda yang mau bergabung bersama kami persilakan di 0852 4248 6001 atau 0853 4383 1230. Anda dapat berbincang dengan 5 narasumber kami. Ada Ketua Forum Masyarakat Dondo, Pak Idris Langgai. Kemudian ada Kepala Wilayah Kelurahan Sidoarjo, Pak Sudin Sunusi. Kemudian ada Pak Pendeta Yonatan L. Sitinjak, anggota FKUB Kabupaten Toli-Toli. Kemudian ada Pak Nyoman Martade, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Toli-Toli. Dan juga ada Pak Ustadz Solehan, tokoh agama Islam Kabupaten Toli-Toli. Sebelum kita lanjut, kita dengarkan dulu yang berikut ini. Tetap bersama kami di Dialog Beranda Nusantara. Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya, 34 provinsi
menjadi kebanggaan tak terhingga. Bapi tanya berbeza-beza tapi tetap saboh Indonesia. Hewa ai nova be-be-ita banosa sihasara tedu. Jadi astuni ragam leman nanging tetap meskian Indonesia. Timat sabelaina laguan kita pada tetap sopo Indonesia. Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia. Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia. Kami cinta Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Aku wong Jowo. Ya aku tahu Tori. Iya tahu Ogi Kak. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda tetapi tetap satu. Arti ini semakin menguatkan toleransi dan rasa mencintai atas perbedaan agama, ras, suku, bangsa, bahasa, adat, budaya yang ada di Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia tahun 2022. Merdeka. Pro 1, Kanal Inspirasi. Baik, terima kasih Anda bersama kami di program Beranda Nusantara edisi awal pekan Senin 22 Agustus 2022. Merawat kebinekaan di tengah keberagaman. Itu yang coba kami perbincangkan pagi hari ini Pro 1 RRI Toli bersama dengan 5 narasumber yang berkompeten. Kita berharap tentunya apa yang coba kita perbincangkan tentu membawa hasil yang baik bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Motong. Artinya ini menjadi tugas kita bersama bagaimana merawat kebinekaan di tengah keberagaman. 085242486001 085343833130. Anda kami tunggu atensinya di pagi hari ini. Merawat kebinekaan di tengah keberagaman. Pak Idris, ini bagaimana mempertahankan ini Pak di tengah forum masyarakat Dondo agar apa yang ada saat ini boleh dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan, Pak Idris? Ya, terima kasih. Memang kenyataannya kita ini masih dalam hal tahap pembenahan dalam hal organisasi wadah forum masyarakat Dondo. Makanya dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, hubungan-hubungan silaturahmi itu kita eratkan Pak. Jadi dengan adanya keluarga lain kita, misalnya ada teman-teman suku-suku lain, agama-agama lain, itu kita rangkul untuk menjalin silaturahmi supaya lebih erat lagi. Ya karena kalau ini terjalin dengan baik hubungan silaturahmi ini Pak, kalau menolong, harga menghargai, saya kira tidak ada persoalan. Seperti itu. Makanya kami dari Forum Masyarakat Dondo dengan pengurus inti itu sudah mulai mengembangkan sayap kita, program-program visi misi kita ke depan supaya kita bisa aman dan bisa tentram bersama kita, terutama warga Toli-Toli lah. Baik. Ini sekaligus closing statement, apa yang Pak Idris ingin sampaikan selaku Ketua Forum Masyarakat Dondo kepada masyarakat kita di Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Buol, dan Kabupaten Parigi Motong? Ya, terima kasih para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa merawat kebinekaan ini di tengah keberagaman inilah suatu moto kita. Ini perlu kita simpulkan dari kami Forum Masyarakat Dondo Kabupaten Toli-Toli, yaitu satu kata kunci. Pertama, marilah kita saling menghargai, itu pertama. Yang kedua, saling menghormati, tolong menolong dalam hal peningkatan budaya dan adat istiadat. Kemudian selanjutnya hubungan silaturahmi kita permantap, kemudian dan nilai-nilai keadilan sosial. Ini keadilan ini Pak harus merata dia. Ini kan persoalan ketidakadilan, ada komplain-komplain, ada yang tidak senang, ada yang tidak puas. Jadi nilai keadilan ini harus dipermantap dimanapun dia punya sisi-sisi kemanusiaan. Makanya kita menekankan di sini persoalan keadilan sosial itu harus ditingkatkan. Sekira itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Idris Langgai, Ketua Forum Masyarakat Dondo Kabupaten Toli-Toli. Saya ke Pak Sudin Sunusi, Kepala Wilayah Kelurahan Sidoarjo. Apa yang ingin disampaikan kepada publik kita di Kabupaten Toli-Toli terkait dengan perbincangan kita di pagi hari ini sekaligus closing statement, Pak Sudin? Ya, yang perlu kami sampaikan bahwa
kita selaku pemerintah kelurahan ini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten ya, sebagai ujung tombak ya. Jadi segala sesuatu kebijakan ataupun aturan atau penyampaian dari pemerintah, kita yang menyampaikan di titik akhir ya. Jadi di sini perlu kita bangun komunikasi ya, koordinasi ya, dan juga disampaikan oleh Pak Ketua Forum Adat tadi ya, paham itu harus dipahami. Kalau sebagai masyarakat itu ya apa hak dan kewajibannya itu harus ditahu, dipahamkan ya. Jangan yang bukan menuntut haknya dia bilang haknya. Ini harus paham. Kita sebagai pemerintah ini yang memang betul-betul memberikan pelayanan, Pak ya. Kalau di desa saya rasa 1 kali 24 jam. Kalau di kelurahan mungkin kalau malam ya ada RT, makanya ada RW. Jadi ini harus jelas ya. Segala bentuk penyampaian ini harus kita sosialisasikan, dan bekerja sama itu dengan ada kodimnya juga di kelurahan itu, ada Kapolresnya, Babin Kantibmasnya. Ini yang harus kita bangun. Jadi cepat tertangani ya, sehingga ini kan kita musyawarahkan. Ada hal-hal ini tujuannya kita kan semua sama, Pak. Selalu membenahi, memperbaiki ya. Yang salah harus kita luruskan. Nah itu. Tapi kalau yang sudah menyangkut masalah pidana ya berarti urusannya penegak hukum. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Jadi hidup ini adalah paham saja ya. Sebagai masyarakat, pemerintah, ini dua. Yang dilarang ya kita harus tahu. Iya. Yang tidak dilarang ya silakan. Oke. Ya. Terima kasih, itu sebagai statement saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Sudin Sunusi, Kepala Wilayah Kelurahan Sidoarjo. Pak Ustaz Solehan, apa yang disampaikan Pak? Silakan. Iya, sederhana saja sebenarnya. Jadi untuk terbentuknya keinginan kita pada pagi hari ini sebenarnya jadilah warga atau jadilah insan-insan yang sesuai dengan agama mereka itu. Kalau saya Muslim, saya Islam, jadilah Muslim yang baik. Begitu juga dengan saudara-saudara kita Kristen, jadilah orang yang terbaik. Begitu juga dengan saudara kita dari Hindu dan Buddha dan seterusnya. Jadi kalau kita mengamalkan nilai-nilai keluhuran dalam agama kita, pasti apapun yang datang dari berita-berita hoax itu, pasti kita akan melihat, tidak langsung kita menjustis, tidak langsung kita percaya. Iya. Itu kalau kita mengamalkan dengan sepenuh hati nilai-nilai keagamaan kita. Kalau dalam Quran kan surah Al-Imran itu kan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalau untuk meraih predikat orang yang terbaik itu ya bil ma'ruf lah. Iya. Cara-cara yang baik. Ada berita hoax misalnya, jangan langsung menjadi jadi ikon untuk menyampaikan itu, tapi diklarifikasi, ditabayun dulu, dilihat dulu. Artinya disaring dulu sebelum disaring dulu. Apalagi kita keberagaman dari nilai-nilai adat. Jadi dengan nilai-nilai adat itu, ya, nilai-nilai adat tersebut sebenarnya kesempatan kita untuk menjalin persatuan, silaturahmi. Dan yang paling terpenting adalah sederhana saja, bagaimana generasi-generasi kita ini dibekali dengan ilmu. Baik. Saya ke Pak Nyoman Martade, Ketua PHDI. Pak Nyoman. Masih bersama kami pagi hari ini, Pak Nyoman? Iya, Pak Nyoman. Iya. Iya, silakan Pak. Sekaligus closing statement dari Pak Nyoman Martade pagi hari ini, silakan. Ya, tentu saya berharap kita semua merupakan bagian dari masyarakat yang harus memiliki peran aktif dalam merawat kebinekaan di tengah keberagaman. Keberagaman ini bagaimana kita pandang sebagai suatu anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita, yang wajib kita jaga, kita lestarikan dan kita kelola dengan baik agar tidak berpotensi menjadi sumber konflik. Ini sangat penting untuk menjadikan Kabupaten Toli-Toli ini tetap aman,
damai dan sejahtera kita semua. Tentu yang paling penting bahwa kita semua ini, apalagi dalam ajaran agama Hindu, itu kita penting mengamalkan nilai tentang takwa mati yang memiliki arti bahwa engkau adalah aku dan aku adalah kamu. Artinya bagaimana kita mampu dan bisa mengasihi orang lain sebagaimana menyayangi diri sendiri. Sepanjang nilai-nilai itu kita jaga, kita rawat, kita implementasikan, saya yakin apa yang menjadi harapan kita semua untuk mewujudkan kedamaian di bumi ini, saya yakin dan percaya dapat kita wujudkan. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Nyoman Martade, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kabupaten Toli-Toli, sudah bergabung via telepon pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Nyoman. Siap. Terima kasih, Pak. Saya ke Pak Pendeta Yonatan L. Sitinjak. Pak Yonatan. Ya, siap Pak Ahmad. Silakan, apa yang Bapak ingin sampaikan kepada publik di Kabupaten Toli-Toli sekaligus closing statement dari Pak Yonatan. Silakan. Ya, baik. Tentu saya tidak terlalu berbeda dengan statement dari teman-teman bahwa memang itulah, bahwa kita harus jujur, kita punya hak yang sama, kita punya semua kita ciptaan Tuhan, sehingga saling menghargai, saling menerima, itu tetap harus kita bangun. Bahwa kejujuran itu akan menciptakan kebinekaan dan bisa kita merawat di tengah-tengah keberagaman ini. Dan satu hal, bahwa setiap ajaran agama itu semua baik. Kita diajarkan melalui kitab suci kita, supaya kita dapat menerima satu dengan yang lain, sebab di mata Tuhan kita adalah sama. Saya sangat yakin jikalau kita para semua tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh di pemerintahan, tokoh-tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda terus membangun suatu kesadaran kepada generasi kita ini. Yakinlah bahwa predikat kita selama ini di Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa Kabupaten Toli-Toli yang paling teraman dari kerukunan umat beragama itu akan tetap, dan seterusnya kita akan pegang, kita miliki sampai kepada generasi ke generasi yang akan datang, adalah ketika kita para orang tua atau para senior-senior ini selalu menerapkan dan mengajarkan kepada generasi kita. Baik. Terima kasih Pak Pendeta Yonatan L. Sitinjak, anggota FKUB Kabupaten Toli-Toli, sudah bergabung via Zoom, sudah berbincang pada pagi hari ini. Semoga tentu bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali Pak Yonatan. Baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber sudah hadir di studio. Ada Pak Idris Langgai, kemudian Pak Sudin Sunusi, kemudian Ustadz Solehan. Terima kasih juga yang sudah bergabung via Zoom. Ada Pak Pendeta Yonatan L. Sitinjak dan juga ada Pak Nyoman Martade. Tentu kata terakhir adalah bahwa merawat kebinekaan di tengah keberagaman memerlukan persatuan, dan tentu persatuan kita rawat secara bersama-sama guna menciptakan atau menuju ke daerah Baldatun, Tayyibatun, Warabun, Gapur. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini, saya presenter Anda Ahmad Mukadas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19.